Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Dina Fujiani dan teman saya Siti Khalifah dan Budi Abdul Salam. Kami berasal dari Universitas Pamulang, program studi manajemen S1. Berikut adalah video presentasi korespondensi dalam dunia bisnis. Mata kuliah komunikasi bisnis, dosen pengampu Ibu Syarifah Ida Farida SEMM. Berikut ini adalah identitas dari kelompok 8. Saya Budi Abdul Salam ingin menjelaskan pengertian dari korespondensi. Korespondensi berasal dari kata correspondence dalam bahasa Inggris atau correspondentie dalam bahasa Belanda yang berarti hubungan yang terjadi antara pihak-pihak yang terkait. Hubungan pihak-pihak yang terkait dalam bisnis biasanya bersifat semi dan dilakukan dengan surat menyurat. Oleh karena itu, korespondensi juga diartikan sebagai surat menyurat. Korespondensi bisnis adalah suatu kegiatan korespondensi antara pihak satu dengan pihak yang lain, secara baik secara perorangan maupun lembaga yang berkaitan dengan dunia bisnis. Salah satu ciri kegiatan bisnis adalah berorientasi pada motif keuntungan. Selanjutnya saya ingin menjelaskan fungsi karakter surat. Surat adalah selembar kertas yang berisi informasi, pesan, pertanyaan, dan tanggapan yang sesuai dengan keinginan penulis surat. Kegiatan berkomunikasi dengan surat disebut surat menyurat atau korespondensi. Dalam fungsinya, surat adalah media komunikasi tertulis yang digunakan untuk menyampaikan informasi kepada individu atau lembaga lain. Selanjutnya ada fungsi karakter surat. Itu ada 7. Yang pertama itu ada surat sebagai alat komunikasi, yang kedua surat sebagai dokumen, yang ketiga surat sebagai duta institusional, yang keempat surat sebagai bukti sejarah, yang kelima surat sebagai bukti, yang keenam ada surat sebagai alat notifikasi, yang terakhir surat sebagai alat komunikasi. Selanjutnya ada persyaratan surat yang bagus. Surat yang sesuai harus memenuhi persyaratan kompilasi berikut. Yang pertama itu ada memahami masalah utama yang disampaikan, yang kedua menggunakan tata bahasa standar, yang ketiga menggunakan bahasa yang sederhana, yang keempat memilih kata yang tepat, yang kelima pemilihan bentuk surat yang tepat, yang keenam itu ada isi surat yang rinci dan jelas. Format penulisan surat resmi yang digunakan di Indonesia ada 7. Yang pertama, itu ada bentuk lurus penuh atau full block style. Bentuk ini adalah bentuk paling sederhana. Seluruh penulisan bagian surat dimulai dari margin sebelah kiri, kecuali kepala surat yang berada pada bagian tengah. Yang kedua adalah bentuk lurus atau block style. Bentuk ini paling umum digunakan oleh perusahaan, lembaga atau institusi pemeringkat pergerakan sering menggunakan format ini. Ketiga itu ada bentuk setengah lurus atau semi block style. Bentuk ini berfungsi untuk mempertegas kata atau pernyataan yang terdapat dalam baris-baris pertama itu. Format penulisan surat resmi yang keempat adalah bentuk lekuk atau indented style. Jenis surat ini cocok untuk surat yang ditujukan ke alamat pendek. Yang kelima, ada bentuk resmi atau official style. Bentuk ini biasanya digunakan oleh banyak lembaga atau instansi pemerintah. Bentuk resmi merupakan salah satu bentuk surat dari bagian-bagian surat resmi. Keenam, ada bentuk alinea menggantung atau hanging paragraph style. Maksud dari alinea menggantung adalah setelah alinea baru, baris berikutnya masuk 5 spasi. Jadi setelah alinea pertama, alinea berikutnya harus diberikan sekitar 5 spasi. Biasanya bentuk surat ini ada pada kedinasan tertentu. Format penulisan surat resmi yang terakhir adalah bentuk surat resmi gaya baru. Bentuk surat resmi ini lebih modern dan efisien. Format ini menyederhanakan tata letak surat sehingga lebih mudah dibaca dan dipahami.
Berikut ini ada contoh soal dari materi yang kami sampaikan. PT Sukses Jaya Logistik adalah perusahaan jasa pengiriman barang yang melayani berbagai kebutuhan pelanggan korporat dan individu. Pada tanggal 10 Oktober 2024, seorang pelanggan korporat mengeluhkan keterlambatan pengiriman barang yang seharusnya tiba pada tanggal 8 Oktober 2024. Barang yang terlambat berdampak langsung pada operasional pelanggan sehingga mereka merasa dirugikan. Sekarang kita ke pembahasan bagaimana sih cara menangani masalah pada contoh soal di slide sebelumnya. Yang pertama, perusahaan harus memiliki respon awal seperti korespondensi email, di mana perusahaan harus segera mengirimkan email tanggapan dalam waktu 2 jam setelah keluhan diterima dengan isi email yang memiliki beberapa poin penting seperti permintaan maaf atas ketidaknyamanan yang dialami, lalu penjelasan singkat tentang penyebab terjadinya keterlambatan seperti cuaca buruk yang menghambat jalur transportasi, dan juga komitmen untuk menyelesaikan masalah. Selanjutnya, yang kedua yaitu penanganan masalah. Dalam penanganan masalah, perusahaan akan menghubungi divisi operasional untuk mempercepat pengiriman barang yang tertunda, serta memberikan pembaruan secara berkala kepada pelanggan melalui email dan telepon. Yang ketiga yaitu penyelesaian akhir, di mana pengiriman barang berhasil dilakukan dalam waktu 24 jam setelah keluhan. Dan perusahaan akan mengirimkan email follow-up berisi konfirmasi penyelesaian pengiriman serta tawaran kompensasi berupa diskon 10% untuk transaksi berikutnya sebagai bentuk permintaan maaf. Dan yang terakhir yaitu evaluasi. Evaluasi dilakukan dengan cara melakukan survei kepuasan pelanggan melalui email untuk memastikan pelanggan merasa puas dengan penanganan masalah yang terjadi. Kesimpulan dari pembahasan kali ini yaitu komunikasi merupakan cara yang dilakukan oleh dua pihak untuk memperoleh dan menukarkan informasi. Surat menyurat atau korespondensi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh satu pihak ke pihak lain untuk menciptakan sebuah hubungan secara terus-menerus. Surat yang baik pasti disusun dengan teknik penyusunan surat yang benar. Surat dapat dikatakan baik jika disusun dengan teknik penyusunan yang benar, letak bagian-bagian surat yang tepat, serta menggunakan bahasa surat yang benar atau baku, dan pemakaian kertas surat sesuai dengan ukuran. Daftar pustaka yang disajikan dalam slide ini merupakan kumpulan referensi yang sudah kelompok kami bahas tadi. Demikian paparan materi yang dapat saya dan teman-teman saya sampaikan. Terima kasih telah menonton video kami. Semoga materi yang telah disampaikan bermanfaat bagi kita semua.